Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau misalnya kita udah ada di program ini, kita pasti bakalan ngebahas segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, dan segala tips dan trik juga bakalan hadir di sini. Dan tentu aja saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber saya. Kita bakalan ngobrol via Zoom. Ada Mas Rizko dan juga ada Mas Surur. Assalamualaikum Mas Rizko. Waalaikumsalam Mbak Reni, halo semua TV Gimana Muhammadiyah. kabarnya Mas Rizko? Iya baik-baik, lagi Baik, WFH juga, jadi masih ya stay at home lah. masih stay at home dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya. Jadi Betul. Mas Rizko ini adalah selaku co-founder dari komunitas Kumpul Baca dan juga ada Mas Surur. Saya juga mau menyapa Mas Surur nih. Assalamualaikum Mas Surur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Ini kalau dari bajunya saya tahu kalau Mas Surur nih lagi kerja pasti. Iya, lagi WFO di Lagi. sekolah. Oke, gimana kabarnya Mas Surur? Alhamdulillah baik, Mbak Reni sendiri Alhamdulillah. gimana? Baik, alhamdulillah. Jadi kalau Mas Surur ini adalah selaku pengurus inti dari komunitas Kumpul Baca, benar ya? Nah, ini kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol seputar tentang apa sih komunitas Kumpul Baca ini dan seberapa menariknya tentang komunitas Kumpul Baca ini. Tapi sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi seputar tentang komunitas Kumpul Baca, saya mau ngajak pemirsa TVmu untuk melihat tayangan sebenarnya seberapa penting sih kita untuk belajar dan terus untuk suka dengan membaca. Ini dia liputannya. Hayo, udah membaca apa hari ini? Ya, nggak bisa dipungkiri ya, budaya membaca emang masih belum menjadi budaya positif yang diminati banyak orang nih. Banyak yang menganggap membaca adalah aktivitas yang membosankan sehingga tidak menarik untuk dijalani. Padahal, sejatinya dengan membaca kita bisa mengerti dan mengetahui banyak hal. Masih ingat kan dengan istilah buku adalah jendela dunia? Sekalipun tidak sampai ke ujung dunia, namun lewat membaca kita bisa loh mengetahui apapun yang ada di sana. Buku juga menjadi jembatan kita nih dalam berkreasi dan berekspresi. Makanya sebenarnya budaya membaca sangat penting adanya. Kebiasaan membaca pun sejatinya perlu dipupuk sejak dini ya. Apalagi saat ini era digital semakin mempengaruhi minat baca seseorang, di mana seorang anak akan semakin sulit cinta baca karena makin bersaing dengan media sosial. Maka sepatutnya tugas kita semua untuk mengembalikan kecintaan terhadap membaca seperti dulu lagi. Bagaimanapun literasi dalam kehidupan itu penting karena sejarah berasal dari sebuah catatan dan catatan perlu ditulis untuk dibaca di kemudian hari. Beruntung nih masih ada beberapa komunitas positif yang menggaungi pentingnya minat baca. Salah satunya adalah komunitas Kumpul Baca. Komunitas ini gak hanya sekedar menjadi wadah bagi kamu yang hobi membaca, namun juga menjadi wadah bedah buku serta temu penulis. Seperti apa sih serunya komunitas ini? Selengkapnya hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Itu dia tadi kita baru aja ngelihat gimana sebenarnya pentingnya minat membaca. Sayangnya kalau misalnya dilihat dari kondisi zaman sekarang itu kayaknya minat membaca itu masih belum maksimal gitu. Masih banyak orang-orang yang malas membaca. Jangankan untuk membaca gitu ya. Membeli buku aja itu kayaknya udah cuma hal yang boleh dibilang mungkin bisa dilakukan waktu sekolah aja gitu. Padahal sebenarnya kan buku itu jendela ilmu, jendela pengetahuan dan segala macam. Nah, saya tertarik nih. Jadi kita ngobrolin tentang komunitas Kumpul Baca. Saya mau langsung ke Mas Rizko. Ini selaku co-founder. Boleh nggak Boleh. ceritain ke kita? Ini sebenarnya background dasar sampai akhirnya memutuskan untuk yaudah yuk kita bikin komunitas Kumpul Baca. Ini tuh gimana Mas ceritanya Mas? Oke. Jadi sebenarnya ceritanya lucu banget sih, karena memang di awal itu foundersnya itu bertemu karena memang kita satu permainan gitu, maksudnya saat kita udah sering main bareng gitu. Nah, tapi yang ya, ketika kita misalnya hang up dan ngobrol bareng ketemu nih gitu kan di kafe atau di mana, yang kita perhatiin ini sekeliling kita, kalau nggak orang-orang itu ngumpul untuk main handphone atau ngomongin orang atau ngegosip gitu gimana. Jadi karena kita juga punya basic kesukaan untuk baca buku, jadi kita punya inisiatif nih timbul, kenapa nggak kita buat komunitas yang namanya Kumpul Baca. Jadi pas kumpul,
kita baca buku sambil ngomongin buku nih gitu, dan tercetuslah waktu itu di bulan Februari 2019 kumpul baca gitu. Oke, berarti dari 2019, berarti udah berjalan Iya. 1 tahun ya kurang lebih ya. Ini Betul. tadi aku sempat ngintip sedikit tentang kegiatannya via Instagram. Jadi itu nggak cuma sekedar kumpul baca, tapi juga ada bedah buku, ada referensi buku. Jadi maksudnya banyak item-item yang bikin ini komunitas jadi kian menarik gitu. Nah, dulu akhirnya pas tercetus nih bareng sama founder, yaudah yuk kita bikin komunitas kumpul baca. Ini ingat gak pertama kali anggotanya itu ada berapa? Kumpul baca kan kalau berdua doang kayak gak seru ya. Betul. Nah, kebetulan kan kita foundersnya itu ada 4 orang. Jadi dari masing-masing orang ini kita nyari narik temen dari circle masing-masing untuk hadir gitu. Nah, jadi memanfaatkan temen yang ada, yang kenal, suruh datang dulu nih untuk ngeramein, paling enggak dokumentasi di hari pertama itu ada banyak nih orangnya gitu kan. Jadi biar menarik aja gitu pas kita upload di Instagram. Gitu sih kurang lebih. Karena awareness di pertama kali itu biasanya akan mempengaruhi pertemuan-pertemuan di selanjutnya kayak gitu. Betul. Nah, sekarang aku mau ke Mas Surur deh. Ini Mas Surur selaku pengurus. Aku pengen tahu dulu. Kalau Mas Surur sendiri udah gabung dari kapan, Mas? Iya, saya gabung di Kumpul Baca itu 1 tahun ini ya, di awal tahun 2020. Jadi Kumpul Baca ini kan memang dari tanggal 3 Februari 2019 itu terbentuknya, tapi saya baru gabung itu di 2020 awal. Itu saya sebagai core team ya, maksudnya adalah pengurus Kumpul Baca di luar dari founder gitu. Oke. Ingat gak waktu itu siapa yang ngajakin? Sebenarnya ada, maksudnya dari founder-founder ini itu ada beberapa teman saya juga gitu. Maksudnya mereka kenal saya gitu. Dan kemudian kan kebetulan saya juga duta membaca ya, maksudnya di Provinsi DKI Jakarta itu pernah mengadakan yang namanya pemilihan Abang None Buku waktu itu. Terus saya jadi Abang Buku Persahabatan waktu itu. Nah, kemudian ada komunitas baca yang salah satu foundernya itu, yang Ayu itu adalah teman saya. Jadi dia ngajak juga nih gitu, sebagai duta buku juga, ayo dong kita kontribusi buat literasi gitu loh, untuk membuat orang-orang bisa suka baca melalui komunitas Kumpul Baca. Wah, ini menarik banget. Nah, ini selama tahun 2020 udah gabung di komunitas Kumpul Baca. Ini kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan itu apa aja, boleh dikasih tahu nggak Kak? Kalau saya kan, kalau saya di community engagement ya, itu gimana caranya kita bisa membuat komunitas Kumpul Baca ini anggota-anggotanya itu merasa dekat gitu ya dengan komunitas. Jadinya kita ngadain games, kemudian sebelum pandemi itu kita berjalan lancar ya, karena 1 jam kumpul itu di akhir pekan, kalau nggak di hari Sabtu, di hari Minggu, itu sore-sore biasanya 1 jam kita kumpul, kemudian dilanjutkan dengan diskusi gitu. Jadi Kumpul Baca itu udah masing-masing bawa buku, kemudian baca tuh masing-masing bukunya, terserah mau genre apapun gitu kan. Nah, terus abis itu kita diskusi tentang buku yang kita baca gitu. Terus di luar itu juga kita ada yang namanya bedah buku, kemudian kita ada temu penulis, dan macam-macam. Nanti itu dijadikan satu agenda gitu, supaya semuanya berkesinambungan untuk kita tuh sebagai komunitas menyebarkan virus-virus membaca gitu. Oke, itu seru banget sih, aku bisa ngebayanginnya gimana kegiatan positif kayak gitu. Tapi biasanya dilakukannya di mana? Di taman atau gimana? Soalnya kalau baca juga kan kayak kalau di tempat yang terlalu bising jadi nggak seru juga kan sebenarnya kan? Benar. Sebelum pandemi itu kita sering banget di Cikini ya, tepatnya di Paradigma Cafe. Itu kan depannya tuh ada kayak semacam taman, terus rumput-rumput sintetis gitu. Jadi kita enak tuh selasaran gitu di situ ya. Iya, benar. Melingkar, kemudian kita baca buku, kemudian kita diskusi, itu enak banget. Nah, karena 2020 ini kita ya
ada terjadi pandemi. pandemi. Jadi kita akhirnya mensiasati dengan gimana caranya kita kumpul tapi daring gitu, online gitu. Karena kan social distancing juga gitu. Ini aku mau ke Mas Rizko. Berarti udah kalau di total-total nih sekarang ada berapa banyak nih anggota dari komunitas kumpul baca nih? Oke, sebenarnya kalau anggota kita nggak pernah ngitungin nih Mbak, karena kita tuh prinsipnya bukan bukan komunitas yang ngiket anggota gitu. Misalnya, lu kalau misalnya mau join, lu daftar dulu nih, registrasi, isi form, bla bla bla. No, kita lebih membebaskan siapa yang mau ikut hari ini, siapa yang mau ikut nanti pertemuan minggu depan, itu kita bebaskan gitu. Jadi kita memang untuk saat ini tidak mendata secara spesifik tuh berapa yang udah hadir, yang udah join gitu. Tapi ya kita parameternya tuh biasanya dari follower di sosmed yang kayak Instagram ataupun LinkedIn atau Facebook gitu kan. Jadi kan di situ kita bisa ngeliat nih antusias orang-orang dengan follow channel kita tuh udah setinggi apa gitu. Dan kurang lebih saat ini di Instagram kita udah 2000-an follower sih. Walaupun memang itu kurang maksudnya masih harus kita tingkatin lagi, tapi itu udah alhamdulillah banget sih secara organik. Ternyata banyak nih yang masih suka dengan kegiatan membaca ternyata gitu. Oke, baiklah. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di segmen 2 karena saya juga penasaran nih sebagai orang yang berada di dalam kumpul baca. Saya pengen tahu nih udah berapa banyak buku yang dibaca sama Mas Riko sama Mas Surur. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya.